Potongan video ini sedang ramai jadi perbincangan warga seantero jagat maya. Kisah tokoh fiktif Walid Muhammad, pemimpin sekte keagamaan dalam drama asal negeri jiran Malaysia ini, mengingatkan kita dengan maraknya kasus-kasus pelecehan perempuan dengan dalih ajaran agama. Tempat ni banyak malaikat. Kita boleh tengok malaikat, Walid? Bukan tu? Pada khusyuknya zikir anak-anak Walid ni. Serial menampilkan adegan kontroversial di mana figur pemuka agama bernama Walid itu memanipulasi ajaran keagamaan demi bisa menikahi perempuan-perempuan muda. Salah satu yang menjadi sorotan adalah praktek nikah batin. Lain lagi dengan cerita poligami di Indonesia adalah Masyurat Usman, sosok sultan yang sohor di kalangan masyarakat Sumeneb, Madura, khususnya di desa Lenteng Barat. Pengusaha kaya raya nan karismatik itu dikenal memiliki 10 orang istri dan dikaruniai 28 anak yang tinggal dalam satu atap rumah. Dalam kisah perjalanan hidupnya, Kiai Haji Masyurat Usman diketahui pertama kali menikah saat usianya masih 15 tahun. Menariknya, saat akan menikah lagi, justru istri pertamanya lah yang merestui dan melamarkan si gadis untuk suaminya itu. Keputusannya memiliki lebih dari satu istri bukanlah lantaran nafsu belaka, melainkan ibadah. Pasalnya, ia berniat untuk membantu perekonomian juga agama bagi istri-istrinya. Masyurat Usman dahulunya diketahui merupakan pengusaha sarang burung walet yang sukses. Omset bisnisnya di tahun 2012 saja bisa mengantongi uang sebesar 2 miliar rupiah per tahun. Selain itu, bisnis tembakau rajangan yang digelutinya memiliki keuntungan yang fantastis, yakni 21 miliar per tahun. Dan itu belum termasuk kerajaan bisnis lainnya. Ke-10 istrinya hidup rukun dalam satu rumah megah di atas tanah seluas sekitar 1 hektar di Dusun Tarebu. Rumah mewah berlantai 5 tersebut memiliki 142 kamar untuk masing-masing istri dan anak-anaknya. Bahkan Masyurat mampu berlaku adil terhadap 10 istrinya. Namun sayang, kini rumah mewah tersebut terkesan tak terawat setelah Masyurat wafat pada Oktober 2016 lalu. Bahkan istana Masyurat yang dikelilingi pagar besi setinggi sekitar 2 meter itu tampak seperti tak berpenghuni. Meski para istri, anak, hingga cucunya masih ada yang menempati rumah tersebut. Sementara Kiai Haji Masyurat dan beberapa istrinya yang telah wafat dimakamkan di pesarean keluarga yang terletak di seberang bekas istana kecilnya. Kisah poligami yang sempat menggemparkan dunia pernah terjadi di Amerika Serikat. Seorang pria bernama Warren Sackjeff adalah poligamis yang terkenal di tahun 80-an. Warren Jeff diketahui memiliki 80 orang istri dan 250 orang anak. Warren Jeff merupakan seorang pemimpin sekte The Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints yang merupakan sekte poligami dan berbasis di Amerika Serikat. Dalam ajarannya, setiap suami wajib memiliki lebih dari 3 orang istri. Hal itu dipercaya akan membawa keselamatan dan kedudukan tertinggi di surga. Bukan hanya soal kontroversi poligami dengan jumlah tak biasa, namun ternyata ada banyak modus tersembunyi, skandal cuci otak, hingga perdagangan dan pernikahan anak di bawah umur. Sekte ini awalnya didirikan oleh Roland Jeff di akhir tahun 1890-an. Dan pada saat itu, ia sudah memiliki sekitar 20 istri.
Setelah Rulon wafat pada tahun 2002, sekte ini diteruskan oleh anak yang bernama Warren Jeff dengan membuat beberapa aturan tambahan yang tak masuk akal. Bahkan Warren Jeff sendiri mempunyai lebih dari 70 istri dan banyak di antaranya merupakan istri dari sang ayah. Terdapat di kota terpencil di sepanjang perbatasan Utah dan Arizona dekat Taman Nasional Zion, Amerika Serikat. Sekte dengan ribuan pengikut ini percaya bahwa Warren Jeff adalah pemimpin sekte sekaligus nabi. Mereka meyakini apapun ucapan sang pemimpin merupakan wahyu yang diturunkan dari Tuhan. Segala kehidupan para pengikutnya pun diatur oleh sang pemimpin. Mulai dari aturan pernikahan poligam, larangan menggunakan televisi maupun media hiburan lainnya, larangan memotong rambut bagi perempuan, dan cara berpakaian yang wajib tertutup, hingga hanya orang-orang tertentu saja yang boleh memiliki keturunan. Akibat beragam peraturan yang tidak wajar itulah, beberapa pengikutnya memilih kabur dan melaporkan Warren ke pihak kepolisian. Dan pada tahun 2006, Warren resmi menjadi buronan FBI. Dia pun berhasil ditangkap pada tahun 2008 di Arizona dan mendapat hukuman penjara seumur hidup. You're a runaway at this point. I am. You're a runaway. Yeah. I don't want what's out there. I don't want to become some 50-year-old man. I wish I wouldn't have got married when I was 16 because I'm too young to have 3 kids. Seorang pria India digadang-gadang sebagai kepala keluarga terbesar di dunia. Pasalnya, yang menjadi kepala keluarga dengan jumlah hampir 200 orang. Inilah Ziona Chana, pria kelahiran 21 Juli 1945 ini terkenal sebagai pemimpin sekte Kristen lokal di India yang bernama Chana Paul. Sekte ini memiliki banyak pengikut yang diperintahkan untuk mempunyai istri lebih dari 1 sebagai bentuk mendapat kemakmuran dan banyak rejeki. Sebagai pemimpin sekte, Ziona Chana dianggap layaknya dewa karena memiliki 39 istri dan 94 anak yang tinggal dalam satu atap. Bangunan 4 lantai berwarna ungu dengan 100 kamar itulah yang menjadi saksi keharmonisan rumah tangga Chana bersama istri dan puluhan anak-anaknya. Saking banyak yang ingin menjadi istrinya, Ziona pernah menikahi 10 wanita dalam kurun waktu 1 tahun di masa mudanya. Why do you think all these women love this man? Yeah, why not? It's like me getting married with a king. Everyone will like to be the wife of a king. We've never given it a thought because there aren't many people like Ziona who are chosen by God. Sekte ini terbilang cukup tertutup pada dunia luar, terlebih lagi kondisi rumah mereka di area pegunungan. Untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari, kebanyakan diri mereka bekerja menjadi tukang kayu dan pembuat perkakas, beternak, bertani, dan menjual hasil produksi keluar desa. Setiap anggota keluarga memiliki pekerjaan yang masing-masing yang bermanfaat. Bahkan mereka mempunyai sekolah sendiri untuk mengajar anak, cucu, hingga pengikut Ziona. Di bawah kepemimpinan Ziona, sekte ini berubah nama menjadi Cuantar yang berarti generasi baru. Bahkan berkembang pesat sampai memiliki sekitar 3.000 pengikut. Sepeninggal Ziona Chana pada 4 tahun lalu, sampai kini belum diketahui pasti bagaimana nasib sekte tersebut. Namun satu yang pasti, kehidupan Ziona Chana dengan keluarga besarnya itu membuat banyak orang penasaran. Kini, rumah ungu berlantai 4 tersebut menjadi objek wisata bagi para turis yang ingin melihat langsung kehidupan 200 orang di dalam rumah tersebut.
Lain lagi dengan menikahi banyak pasangan yang terjadi di Afrika Timur, khususnya Uganda. Wanita ini menyedot perhatian publik tersebab memiliki 7 orang suami. Namanya Alman. Ia berprofesi sebagai seorang spiritual alias dukun yang mampu memberikan pengobatan tradisional. Bahkan dipercaya bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Untuk meningkatkan kemampuan spiritualnya tersebut, konon Alman diharuskan menikah dengan 7 pria lokal sesuai pilihan para tertua dewa. Ia pun harus melahirkan banyak anak sebagai sumber kekuatannya. Namun sayangnya, Alman hanya melahirkan 1 anak dari tiap suaminya. Inilah yang membawanya ke dalam kehidupan poliandri. Menariknya, para suami Alman hidup harmonis dan memperlakukannya bak seorang ratu. Sebagai bentuk rasa cinta, ia bahkan kerap diangkat dengan tandu agar Alman tidak berkeringat karena lelah berjalan. Untuk menjalani kehidupan sehari-hari bersama para suaminya, Alman memberikan rumah pada masing-masing pria yang telah ia nikahi itu.